Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Paralel C Teknik Kimia 2020. Di sini kami akan menjelaskan tentang Project Citizens yang berjudul Upaya Mengatasi Perundungan atau Bullying di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia pada era globalisasi. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Shanita Uki Aprianti, NPM 200311010095. Saya Anjela Trivia dengan nomor NPM 20031010114. Saya Salma Putri Aisyah Asma dengan NPM 200310101116. Saya Radenora Jasmine Ade Lenona Feriza Radiana dengan NPM 200301010125. Nama saya Dimas Agus Sandriansyah, NPM 20031011010135. Nah, yang pertama, apa itu bullying? Bullying atau perundungan sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan, serta intimidasi. Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Nah, bagaimana sih bullying terjadi pada pelajar? Sebuah studi menunjukkan bahwa 84% anak-anak Indonesia pernah menjadi korban perundungan atau bullying. Data ini sangat mengejutkan karena menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat perundungan yang tinggi. Kasus perundungan ini banyak sekali terjadi di Indonesia, terutama di kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Perundungan di sekolah adalah perilaku yang agresif dan dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Yang harus diwaspadai dari perilaku ini adalah siswa melakukan perundungan karena sebelumnya pernah menjadi korban dari perundungan tersebut, sehingga perlu diputus rantai agar tidak terjadi perundungan di antara negara-negara Asia lainnya. Untuk target perundungan atau bullying sendiri ini berasal dari individu-individu yang paling rentan menjadi korban perundungan adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin, minoritas yang seperti etnis yang berbeda, bahasa, budaya, dan agama, dan gender yang berbeda, atau individu yang masuk kategori berkebutuhan khusus. Selain itu, kondisi fisik seperti gemuk, lemah, jelek, feminim untuk laki-laki, dan maskulin untuk perempuan, juga menjadi target dari perundungan. Dan selain itu juga kondisi akademik yang orang seperti bodoh, pintar, populer juga menjadi topik bagi pelaku untuk merundung korban. Singkatnya, pelaku perundungan cenderung menyasar identitas berbeda yang dimiliki oleh korban. Untuk jenis-jenis perundungan atau bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa ini dibagi kepada 3 tipe. Yang pertama, fisik. Aksi yang termasuk perundungan fisik ini antara lain memukul, menendang, memiting, mendorong, menggigit, menampar, dan lain-lain. Lalu untuk perundungan yang kedua yaitu jenis verbal. Aksi yang termasuk perundungan jenis verbal ini antara lain mengejek nama, menghina, menggoda, mengintimidasi, berkomentar menyakitkan tentang etnis, agama, gender, atau kondisi fisik korban. Lalu perundungan jenis ketiga yaitu sosial. Aksi yang termasuk perundungan sosial ini juga disebut berbohong, menyebarkan rumor tentang korban, mengucilkan korban, menghancurkan reputasi, atau mempermalukan korban dengan menyebarkan informasi korban seperti foto, rahasia, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mempermalukan korban.
Untuk selanjutnya, di sini ada tanda-tanda seseorang telah mengalami perundungan atau bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa. Tanda yang pertama yaitu tanda emosi dan perilaku. Berubahnya pola tidur dan pola makan, merasa sakit di pagi hari, menarik diri dari aktivitas, menjadi gagap, menjadi agresif, menolak bicara tentang apa yang terjadi, mulai merisak, membuli saudara kandung, sering kehabisan uang secara tidak wajar atau sering mencuri. Tanda yang kedua yaitu tanda fisik, memiliki memar, lebam, dan luka yang tidak wajar atau tidak terjelaskan, pulang dengan pakaian robek atau barang rusak, pulang dengan kondisi lapar. Tanda yang ketiga yaitu penolakan pergi ke sekolah, tidak ingin pergi sekolah, mengganti rute pergi ke sekolah atau terlihat takut berjalan ke sekolah, menolak naik angkutan umum yang wajar ditumpangi anak sekolah, penurunan prestasi, sulit berbicara di depan kelas, dan terlihat tidak nyaman dan ketakutan berlebihan, mengasingkan diri dari pertemanan. Untuk selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perundungan atau bullying? Pelaku tindak bullying sebenarnya juga merupakan korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi. Misalnya, lingkungan rumah atau keluarga yang tidak harmonis, yaitu sering terjadi pertengkaran antara suami istri yang dilakukan di depan anak-anak, atau sering terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, dan bisa juga anak yang terlalu dikekang atau serba dilarang, ataupun anak yang diakukan permisif. Menurut psikolog Clara Urismanto, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying bisa dari berbagai faktor seperti orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, keadaan keluarga yang berantakan sehingga anak tersisihkan, atau hanya karena anak tersebut meniru perilaku bullying dari kelompok pergaulannya serta tayangan bernuansa kekerasan di internet atau televisi. Lingkungan sekolah juga bisa menjadi faktor penyebab anak melakukan bullying. Misalnya guru yang berbuat kasar kepada siswa, guru yang kurang memperhatikan kondisi anak, baik dalam sosial ekonomi maupun dalam prestasi anak atau perilaku sehari-hari anak di kelas atau di luar kelas bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya. Faktor lain yang berpengaruh cukup kuat terhadap anak untuk berbuat bullying, yaitu adanya tayangan televisi yang sering mempertontonkan kekerasan dalam sinetron, atau film atau acara lain seperti acara sidik, berita utama, dan lain sebagainya. Apa saja dampak pada korban yang mengalami pembulian di kalangan pelajar dan mahasiswa? Menurut psikolog Ratna Juwita, siswa korban bullying yang mengalami kesulitan dalam membina hubungan interpersonal dengan orang lain dan jarang datang ke sekolah. Akibatnya, mereka, korban bullying, ketinggalan pelajaran dan sulit berkonsentrasi dalam belajar, sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan fisik dan mental baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, menurut penelitian Riau Skima dan kawan-kawan, mereka mengemukakan ketika mengalami bullying, korban merasakan baik emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, rendah diri, dan sedih. Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban bullying seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, keinginan untuk bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder yang disingkat PTSD. Kemudian, anak yang menjadi korban bullying atau tindak kekerasan baik secara fisik ataupun verbal maupun psikologis di sekolah akan mengalami trauma besar dan depresi yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan mental di masa yang akan datang. Lebih rinci, ada kesulitan dalam bergaul, merasa takut datang ke sekolah, sehingga sering bolos, kemudian ketinggalan pelajaran. Kemudian ada mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran, dan ada kesehatan fisik dan mental yang akan berpengaruh secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Apa saja upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir pembulian di kalangan pelajar dan mahasiswa? Pertama, ada upaya eksternal. Kemudian ada dari pemerintah. Pemerintah seharusnya memiliki program yang tegas, jelas, dan terarah. Kalau kita diam saja, maka itu sama saja melegalkan tradisi pembulian di sekolah tersebut. Untuk mengatasi dan mencegah masalah bullying, diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh di sekolah. Kemudian
di sekolah, sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari guru sampai siswa, dari kepala sekolah sampai orang tua murid. Kemudian ada kerjasama antara guru, orang tua dan masyarakat atau pihak lain yang terkait seperti kepolisian, aparat hukum, dan sebagainya. Kemudian ada dari sekolah. Pentingnya partisipasi siswa dalam kelas bimbingan dan konseling. Kelas ini memiliki tujuan pertama, membantu para guru untuk mengembangkan keharmonisan di dalam kelas dengan cara pengakuan dan respek terhadap individu, tepat dalam membentuk kelompok, dan penyesuaian materi pengajaran dengan karakteristik murid. Kedua, ada membantu para guru dalam mempersiapkan kerjasama dengan para murid yang memiliki masalah pribadi. Dan yang ketiga, untuk membantu menjembatani antara anak dan masyarakat. Bimbingan konseling juga perlu diberikan kepada pelaku bullying sebagai siswa yang menganggap dirinya lebih senior atau lebih berkuasa, dan juga kepada guru-guru yang secara tidak sadar telah melakukan bullying terhadap siswa seperti yang jelas-jelas kelihatan secara fisik maupun secara verbal atau non-verbal yang dampaknya lebih fatal dirasakan oleh anak. Kemudian ada upaya internal. Peran orang tua di rumah harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup, kemudian menanamkan akhlakul karimah yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah, karena anak akan selalu meniru perilaku orang tua. Orang tua harus mampu mengembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Ajarkan anak untuk memiliki rasa empati, menghargai orang lain, dan menyadarkan sang anak bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidup. Kemudian, adakah undang-undang yang mengatur kasus bullying di kalangan pelajar dan mahasiswa? Adapun UU yang mengatur mengenai perlindungan anak, yakni pasal 80 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Meskipun tidak ada peraturan mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan program anti-bullying, tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 dinyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, dan teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan, atau gangguan. Sehingga keluarga korban dapat melibatkan lembaga hukum atau pengacara untuk merubah keadaan keprihatinan mereka terhadap keprihatinan sebagai orang tua murid yang anaknya mengalami pembulian dan kasus tidak ditanggapi secara serius oleh pihak sekolah. Yang selanjutnya ada hasil survei dari kalangan pelajar atau mahasiswa mengenai bullying. Kelompok kami telah mengadakan kuesioner melalui Google Form dan didapatkan 45 responden dari jumlah gabungan pelajar dan mahasiswa aktif di Indonesia, khususnya di Surabaya. Untuk pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah, apakah Anda pernah mengalami atau melihat perundungan selama menjadi pelajar atau mahasiswa? Jawaban dari responden rata-rata masih menjumpai adanya perundungan di kalangan pelajar dan mahasiswa, dan tidak sedikit juga yang mengalami perundungan tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jika Anda pernah melihat atau mengalami jenis perundungan seperti apa yang terjadi? Dari jawaban responden didapatkan bahwa perundungan jenis verbal masih sering dijumpai dan dialami oleh pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Perundungan jenis verbal sendiri memiliki arti, yaitu perundungan yang menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku perundungan verbal akan terus melakukan penghinaan untuk meremehkan, merendahkan, dan juga melukai orang lain. Tak jarang juga pelaku perundungan tersebut beralasan hanya bergurau saja dan tidak bermaksud untuk menghina sang korban. Tetapi ada juga responden lain yang menjawab pernah mengalami atau melihat perundungan secara fisik, yang berarti tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki oleh si pelaku. Contohnya yaitu menendang, memukul, menampar, dan lain-lain.
Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu faktor utama yang menyebabkan perundungan dan dengan alasannya. Dari jawaban responden, faktor utama yang menyebabkan terjadi perundungan ada 3, yaitu kondisi fisik, keadaan sosial, dan pergaulan. Keadaan sosial ini meliputi kondisi lingkungan keluarga, serta masih ada orang yang tidak bisa memandang orang lain secara setara dan selalu menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Untuk faktor fisik, yaitu orang yang memiliki kondisi fisik yang lebih berbeda dengan teman-temannya cenderung sering menjadi korban perundungan, dan juga rasa iri dari pelaku terhadap sang korban menyebabkan pelaku tersebut melakukan perundungan. Lalu untuk faktor pergaulan sendiri, kelakuan orang-orang yang ada di sekitar akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, tidak adanya rasa kepedulian dari teman dan keluarga juga akan mempengaruhi dan membuat korban semakin merasa tertindas. Apabila ada remaja yang mengikuti pergaulan yang suka merundung, maka remaja tersebut akan juga suka merundung disebabkan ajakan teman sepergaulannya. Kemudian pada kuesioner kami untuk pertanyaan nomor 4 yaitu jika Anda berkenan, apakah Anda bisa menceritakan secara singkat saja kisah perundungan yang Anda alami atau yang Anda lihat? Kami dapatkan jawaban yaitu diketahui bahwa perundungan yang terjadi adalah perundungan verbal. Para pelaku beralasan hanya bergurau karena mereka tidak mengetahui akibat dari ucapan dan hinaan yang mereka lontarkan. Pelaku juga mengira bahwa sang korban yang ia rundung juga menganggap bahwa ucapannya hanyalah bergurau belaka. Kata-kata yang diucapkan oleh para pelaku perundungan ini cenderung kasar dan membuat korban sakit hati. Kemudian untuk kuesioner pertanyaan pada kuesioner nomor 5 yaitu setelah mengalami perundungan, apa dampak yang diakibatkan oleh tindak perundungan tersebut bagi pelaku dan korban? Kami mendapatkan jawaban yaitu pelaku akan terus melakukan hal yang semena-mena karena mereka menganggap tindakannya bukanlah hal yang serius, hanya bergurau dan juga merasa seperti superior. Hal ini akan berdampak buruk bagi pelaku karena dia merasa yang paling berkuasa dan hebat. Sedangkan korban bisa saja memiliki percaya diri yang kurang karena sering dihina, stres, trauma, dan juga bisa saja depresi. Gangguan sosial yang dialami korban juga dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya antar sesama dan menyulitkan diri sendiri ketika bersosialisasi. Rasa rendah diri juga dialami oleh korban perundungan. Untuk pertanyaan yang nomor 6 dari kuesioner kami yaitu, menurut Anda solusi apa yang dapat diberikan terhadap masalah perundungan ini, baik untuk pelaku perundungan, lingkungan sekitar, aksi perundungan maupun Anda sendiri? Jawaban dari responden kami yaitu, solusi yang dapat diberikan dalam permasalahan perundungan ini yaitu dengan edukasi dan hukum. Dari sisi edukasi, sebaiknya sedari dini diberikan edukasi tentang perundungan baik verbal maupun non-verbal, agar tidak ada lagi perundungan yang terjadi. Mengakui adanya perbedaan terhadap orang lain mungkin bisa dilakukan secara sosialisasi akan dampak dan bahayanya perilaku tersebut baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari segi hukum, memberi hukuman kepada pelaku hingga jera, karena tindak perundungan baik verbal maupun fisik termasuk hal yang tercela. Untuk lingkungan sekitar diharap lebih memperhatikan jika mulai ada tanda pembulian, maka harus cepat ditangani dan dihentikan. Ini hasil survei kami. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami atau melihat perundungan selama menjadi pelajar atau mahasiswa? Hasil survei terbanyak yaitu pernah melihat dengan persen 46,5%. Berdasarkan diagram di samping, 46,5% responden pernah melihat adanya perundungan atau bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa. 25,6% responden pernah melihat dan mengalami perundungan atau bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa. 18,6% responden pernah mengalami perundungan bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa dan 9,3% responden tidak pernah melihat ataupun mengalami perundungan atau bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika Anda pernah melihat atau mengalami jenis perundungan seperti apa yang pernah terjadi? Berikut diagramnya bisa dilihat. Kemudian berdasarkan diagram di samping, ada 85,45% responden yang pernah melihat atau mengalami jenis perundungan atau bullying secara verbal di kalangan pelajar atau mahasiswa, dan 14,6% responden pernah melihat atau mengalami jenis perundungan atau
bullying fisik secara fisik di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda apa faktor utama yang menyebabkan perundungan? Berikut diagramnya bisa dilihat. Kemudian berdasarkan diagram di samping, ada 41,9 responden yang menjawab penyebab utama perundungan atau bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa adalah pergaulan. Kemudian 39,5% responden menjawab faktor utama penyebab perundungan atau bullying di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah fisik, dan menurut 18,6% responden mereka menjawab faktor utama penyebab perundungan atau bullying di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah keadaan sosialnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.